Ya baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Ya memang sekarang zamannya beda ya. Tentu ya mungkin cara bukan saja berperilaku tapi juga berbahasa gitu ya. Nah kalau hal itu bukan kata-kata yang menyimpang ya, atau bukan kata-kata yang menjadikan seseorang kufur gitu, karena bahasanya bagus juga kalau misalnya saya kalau sakit berobatnya ke sana pasti sembuh, itu juga kan satu kalimat yang ya bisa dianggap sebagai kalimat syirik gitu kan. Cuma kalau misalnya sekedar menyalin, kayak misalnya anak-anak yang sekarang tuh Sigma untuk keren, skibidi untuk sesuatu yang jelek, kan selama tidak mengandung kekufuran, kemusyrikan gitu. Apalagi mungkin katanya rude itu ya, atau satu kata-kata yang kasar ya, selama dia masih enak didengar, maknanya juga bukan makna yang rusak gitu ya, mungkin inilah kita harus bersiap-siap hidup di zaman ini gitu ya. Karena kita kan generasi dulu televisi aja cuma satu ya kan, sekarang televisi jumlahnya mungkin miliar karena tiap orang punya televisi dan tiap orang bisa menyiarkan langsung, dan cara orang berbahasa kadang-kadang aneh dan sangat kaget gitu ya. Dulu kata itu di televisi disensor gitu kan, tapi sekarang kata itu meluncur begitu saja dengan ringan. Seseorang seolah mengatakan kalimat itu seolah tidak ada beban dan ada tanggung jawab yang harus dia lakukan kalau dia mengucapkan kata-kata itu. Ya, selamat datang, welcome to the jungle gitu kan. Selamat datang di masa atau di era sekarang ini gitu. Karena pasti ada perbedaan makna buat kata yang sama, tergantung di zamannya. Di zamannya ini mungkin bisa buat contoh, entah diedit entah enggak ya, kata anjing misalnya, dulu tuh kasar banget kita ini, cuman sekarang justru pada saat memuji, bagus banget itu pakai kata itu, itu kan perbedaan maknanya yang ada, tapi katanya tetap sama. Nah itu gimana tuh Ustaz? Ya kalau itu disepakati oleh masyarakat ya, bahwa itu adalah merupakan kata-kata yang tidak pantas, tidak layak, ya maka kata ini harus dihindari gitu ya. Kalau kata itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang kasar menurut norma gitu. Karena mohon maaf mungkin ya, ada bahasa di kita nih untuk menyebut bokong, kita kan menggunakan satu kosakata. Yang itu kalau di Malaysia, itu kata seperti menyebut kemaluan. Ya kan, itu kan lain lubuk, lain belalang. Lain lubuk, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya gitu kan. Seperti itu kan. Karena disepakati di sana bahwa kata itu adalah ya mungkin sebagai kata kasar atau kata porno. Atau sebaliknya sudah disepakati bahwa itu sudah tidak lagi jadi kasar. Itu bisa aja ya. Jadi hal itu terjadi gitu kan. Justru memang kita harus terbuka jadi Ustadz ya. Maksudnya kalau kita berada di tengah perubahan itu dan kita masih memakai pola-pola lama ya agak kesulitan akhirnya. Karena kan memang di dalam bahasa ya, saya sendiri kan bukan ahli bahasa, tapi kita dulu tahu ada apa yang disebut dengan widening dan narrowing gitu kan, sebetulnya dari narrow dari wide ya. Jadi satu kata ustadz aja dulu kan sebenarnya ustadz bahasa Inggris, ustadz bahasa Arab, ustadz bahasa. Dulu kan ustadz kan artinya guru, tapi kan sekarang kemudian mengerucut narrowing ya, jadi narrow, jadi semakin sempit bahwa ustadz itu hanya orang-orang yang mengajarkan agama. Ya selama ini masih pantas ya, tapi kalau kalimat yang tadi udah sebut gitu, kayaknya sampai sekarang walaupun orang sekarang sudah menerima secara lumrah masih tetap kasar gitu karena memang penyebutan kata itu. Tapi kalau misalnya ada memang ada suku ya di Arab sendiri itu kalb, kilab, ada bin kilab, itu kan ada ya anjing itu ya, itu ada gitu, dan ada yang bisa dipahami. Orang kalau dibilang